Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kita masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 79 ayat yang pertama sampai ke-9. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa karena Engkau boleh menjaga dan melindungi kami semalam tadi dan boleh membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan yang baru. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan boleh meneguhkan iman kami dan memberikan kami penghiburan dan sebagai tuntunan kami dalam menjalani hari ini. Dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 79 ayat yang pertama sampai ke-9. Saya akan membacakan terjemahan edisi kedua dengan judul Permohonan Ampun dan Pembalasan. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah menyerbu milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Darah mereka ditumpahkan seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan? Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan menghancurkan tempat kediamannya. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, tetapi hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Ada seruan yang begitu kuat dari ratapan pemazmur mengenai keadaan umat Allah yang sakit hati melihat bait Allah dinajiskan. Umat mengalami reruntuhan, penderitaan, duka cita karena kematian, serta celaan. Ada permohonan agar Allah segera menumpahkan amarahnya ke atas orang-orang yang tidak mengenal Allah dan menyebabkan umat menderita. Akan tetapi, inti dari seruan dan permohonan bukan karena umatnya layak meminta pembalasan, melainkan meminta pertolongan kepada Allah, Sang Sumber Keselamatan, demi kemuliaan nama-Nya. Penderitaan yang dialami umat Allah tidak akan pernah mampu memadamkan iman dan pengharapan, sebab Allah adalah penolong dan keselamatan bagi umat-Nya. Pemazmur mengajak kita untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa kita, agar kita kudus dan diteguhkan dalam iman di tengah-tengah kesulitan hidup. Mungkin kita pernah merasa bahwa yang tersisa dari kehidupan beriman kita hanyalah pergumulan dan penderitaan.
kita bisa saja tergoda, mengeluh, dan mengecam keadaan yang memilukan di tengah hidup beriman. Tetapi, ingatlah bahwa keluhan dan kecaman kita adalah ekspresi kejujuran akan ketidakberdayaan kita. Sehingga tercipta relasi yang begitu kuat dengan Allah yang memampukan kita untuk terus bertahan. Kita dapat saja bersuara dengan sangat keras terhadap berbagai ketidakbenaran dan ketidakadilan. Namun, andalan kita adalah tetap bersandar pada belas kasihan Allah. Iman yang teguh bukan sekedar tuntutan murahan agar Allah segera menyatakan pembalasan bagi yang jahat, namun iman yang teguh adalah iman yang menaruh setiap beban penderitaan yang dipikul sembari berkata, hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Amin. Demikianlah firman dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menutup renungan hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa penutup, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami bahwa di tengah penderitaan kami, Engkau tetap menjadi sumber pengharapan dan keselamatan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersandar pada rahmat-Mu ya Bapa, dan bukan pada kekuatan kami sendiri. Kuatkan iman kami agar kami boleh tetap teguh meski kami harus melalui pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan. Setelah ini ya Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami lagi ya Bapa. Ya Bapa, tolong Engkau tuntun dan sertai kami, baik kami yang akan bersekolah, bekerja, maupun melakukan aktivitas kami ya Tuhan yang lain. Tolong Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin.